Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis berkarakter kuat bernama Chen Jing'an. Ia selalu menjadi pusat perhatian para siswa laki-laki. Sebab di mata mereka, ia bahkan jauh lebih tangguh daripada seorang lelaki sejati. Sebaliknya, ada seorang gadis bernama Junian yang begitu pemalu, nyaris seperti manusia tak kasat mata. Junian diam-diam memendam perasaan pada Chen Changning, namun ia hanya berani berjalan di belakang punggung pemuda itu. Ia begitu menyukai Chen Changning sampai-sampai hanya dengan menyentuh sepeda milik pemuda itu saja, hatinya sudah dipenuhi kebahagiaan. Di sisi lain, Chen Jing'an yang tampak tangguh di luar justru diam-diam ingin belajar sisi feminin dari Junian. Tepat saat itu, Chen Changning memanggil adik perempuannya. Suara itu membuat Junian terkejut hingga menjatuhkan deretan sepeda di parkiran. Ia salah tingkah karena untuk pertama kalinya bisa berdiri tepat di hadapan orang yang ia sukai. Chen Jing'an lantas menegur kakaknya, mengatakan bahwa kakaknya itu pasti bersio anjing karena berhasil membuat teman sekolahnya ketakutan setengah mati. Chen Changning pun menegakkan kembali sepeda-sepeda yang roboh, tetapi ia sengaja menyisakan beberapa untuk si pembuat onar agar menebus kesalahannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Chen Jing'an memberitahu kakaknya bahwa ia akan ikut lomba Olimpiade Fisika. Chen Changning menentang keras, namun adiknya itu bertekad untuk tidak menuruti larangannya. Malam harinya, Junian membuka buku hariannya yang penuh dengan bayangan sosok Chen Changning. Ia memandangi foto pemuda itu saat meraih juara pertama lomba fisika tahun lalu. Tepat pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Junian pun memohon agar ia bisa berada di dekat Chen Changning. Kebetulan, di tempat lain Chen Jing'an juga sedang memanjatkan permohonan. Ia berdoa kepada langit dan Buddha agar dirinya bisa terbebas dari kendali sang kakak. Dua permohonan yang bertolak belakang datang dari dua gadis yang sifatnya benar-benar berlawanan. Mungkin ketulusan mereka berdua itulah yang menciptakan sebuah keajaiban. Ketika terbangun keesokan paginya, jiwa kedua gadis itu telah bertukar tempat. Chen Jing'an mendadak menjadi seorang putri dari keluarga kaya raya dan benar-benar terbebas dari pengawasan kakaknya. Ia langsung jatuh cinta pada penampilan lembut serta perhatian dari ibu Junian. Ia bahkan kini memiliki satu lemari penuh berisi gaun yang semuanya sangat feminin. Sementara itu di rumah keluarga Chen, Junian terbangun dengan wujud Chen Jing'an. Dalam sekejap, ia berubah menjadi adik perempuan dari Chen Changning. Ia sempat mengira sedang bermimpi, tak menyangka semuanya terasa begitu nyata. Ia bisa sarapan bersama orang yang ia sukai, bahkan diantar ke sekolah oleh pemuda itu. Ketika sepeda motor mereka mengerem mendadak, Junian refleks memeluk erat tubuh Chen Changning. Untuk pertama kalinya, ia bisa menikmati pemandangan jalan yang setiap hari dilalui oleh orang yang ia cintai. Di sisi lain, Chen Jing'an sangat menikmati wujud femininnya sebagai Junian. Ia bertemu dengan adik kelas bernama Dienda. Tetapi pemuda itu justru salah tingkah karena berhadapan dengan seorang gadis cantik. Tepat saat itu, Budu selaku wali kelas menyeret muridnya untuk ikut lomba pidato. Chen Jing'an buru-buru menenangkan dirinya, lalu melangkah percaya diri ke atas panggung. Ia memperkenalkan diri sebagai Junian, gadis tercantik di SMA Namtan. Ia lalu mengajukan sejumlah masalah yang selama ini mengganjal di sekolah, seperti waktu istirahat yang terlalu sedikit. Banyak hari di mana ia bahkan belum sempat menghabiskan 2 suap nasi tetapi sudah harus kembali ke kelas. Selain itu, ada beberapa guru yang gemar mengambil jam ekstrakurikuler untuk pelajaran mereka. Ia pun mengusulkan agar belajar dipadukan dengan bermain, dan dalam seminggu cukup masuk sekolah 4 hari saja. Chen Jing'an turun dari panggung dengan gembira, namun langkahnya seketika terhenti saat berpapasan dengan tubuhnya sendiri. Ia terjatuh dan merasakan sakit yang nyata. Barulah ia sadar bahwa semua ini bukanlah mimpi. Untuk pertama kalinya, Junian duduk di samping Chen Changning. Tetapi hatinya justru kacau balau karena ia tahu jiwanya benar-benar telah bertukar dengan adik perempuan pemuda itu. Chen Changning sendiri mengira Chen Jing'an sedang marah padanya karena dilarang ikut lomba fisika, sehingga bersikap dingin seperti itu. Melihat luka di tangan sang adik, ia langsung memarahinya karena dianggap terlalu suka bermain. Junian yang gugup buru-buru meminta izin untuk kembali ke kelasnya. Sementara itu, Chen Jing'an harus menghadapi kemarahan ibu Junian. Ia mengira semua ini hanya mimpi sehingga berani mengusulkan perubahan aturan kepada pihak sekolah. Ia pun meminta maaf karena telah mempermalukan sang ibu di depan banyak orang.
Untuk membujuk adiknya, Chen Changning secara khusus memasak bihun keong kesukaan Chen Jing'an. Junian menduga masakan itu adalah favorit Chen Jing'an, sehingga ia memaksakan diri untuk memakannya. Chen Changning pun mengakui bahwa dirinya tadi terlalu gegabah, sehingga ia tidak lagi melarang adiknya ikut lomba fisika. Namun Junian tak sanggup menahannya. Ia berlari keluar dan memuntahkan semua bihun keong yang baru saja masuk ke perutnya. Setelah semalam berlalu, kedua gadis itu masih belum kembali ke tubuh masing-masing. Chen Changning mengetuk pelan kepala adiknya, mengingatkannya agar fokus sarapan. Ia lalu mendekat dan mengusap noda minyak di sudut bibir gadis itu. Kelembutan Chen Changning membuat jantung Junian berdebar tak karuan. Sesampainya di sekolah, Chen Jing'an sama sekali tak sanggup membaca buku pelajaran jurusan IPS, sementara Junian tak memahami sedikit pun soal-soal jurusan IPA. Akhirnya, Chen Jing'an memutuskan untuk menemui Junian. Ia menegaskan bahwa mereka berdua pasti telah bertukar jiwa. Ia berpesan agar temannya itu merahasiakan hal ini. Jangan sampai mereka ditangkap dan dijadikan bahan percobaan. Ia juga meminta maaf karena telah merusak lomba pidato hingga membuat ibu Junian marah besar. Junian menduga mereka akan segera kembali normal. Tetapi sebelum saat itu tiba, masing-masing dari mereka harus memahami betul kesukaan dan kebiasaan satu sama lain. Mereka pun sepakat untuk terus berhubungan agar mudah bertukar informasi mengenai aturan bersikap. Junian berpesan agar Chen Jing'an tidak membuat ibunya marah, sedangkan Chen Jing'an berpesan agar Junian tidak memberitahu Chen Changning. Saat ulangan fisika berlangsung, Junian tak sanggup mengerjakan satu soal pun. Dienda yang duduk di dekatnya meminta izin menyontek sebab kalau tidak ia pasti akan menjadi juru kunci di kelas. Siapa sangka peringkat Chen Jing'an justru anjlok dari nilai 98 menjadi 18. Dienda malah terharu mengira Chen Jing'an sengaja menjawab salah demi menjadi tameng untuknya. Mengetahui adiknya tidak mengerjakan ulangan dengan baik, Chen Changning menghiburnya dengan sebutir permen manis. Junian pun memohon agar diizinkan menyimpan baik-baik hadiah pertama dari orang yang ia sukai itu. Kembali ke kamarnya, Chen Changning memandangi foto masa kecil mereka berdua. Mereka bertemu di panti asuhan dan berjanji akan selamanya bersama. Bagi Chen Changning, Chen Jing'an bagaikan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menemaninya. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, mengapa Chen Jing'an tiba-tiba menjadi begitu jauh darinya. Keesokan paginya, Chen Changning secara khusus menyiapkan menu-menu kesukaan Chen Jing'an. Ia memberitahu bahwa dirinya harus menghadiri sosialisasi untuk siswa jalur undangan sehingga tidak bisa searah mengantar adiknya ke sekolah. Ia lalu menanyakan di mana pena perekam suaranya disimpan, namun gadis itu pura-pura lupa. Chen Changning terpaksa masuk ke kamar adiknya untuk mencari, dan tanpa sengaja ia membaca sebuah catatan yang bertuliskan bahwa orang itu sangat baik padaku. Setiap selesai jam pelajaran, Chen Jing'an selalu bertukar materi dengan Junian. Chen Jing'an lalu teringat bahwa sebelum jiwa mereka bertukar, keduanya sama-sama melihat bintang jatuh. Ia menduga bintang jatuh itulah yang mengubah medan magnet bumi sehingga mereka menjadi seperti sekarang. Menurutnya, mereka harus memerankan identitas satu sama lain dengan baik sambil menunggu hujan meteor berikutnya datang. Sepulang sekolah, Junian dihadang segerombolan berandalan di depan gerbang. Ia mengenali salah satunya teman masa kecilnya yang dulu bertetangga bernama Li Jiaheng. Tetapi pemuda itu punya dendam dengan Chen Jing'an, sehingga memaksanya untuk bertanding 1 lawan 1. Dienda tampak percaya diri, karena bosnya belum pernah kalah sekalipun. Junian justru ketakutan. Ia tak menyangka Chen Jing'an pernah membuat begitu banyak masalah. Sesampainya di lapangan basket, Li Jiaheng bertekad membalas rasa malunya dulu. Junian berkata bahwa ia tidak bisa bermain basket, tetapi tak seorang pun percaya. Li Jiaheng melempar bola ke arah Junian. Siapa sangka gadis itu bahkan tak berusaha menghindar. Untung saja Chen Changning datang tepat waktu dan langsung menghardik Li Jiaheng karena berani menindas adiknya. Junian buru-buru menjelaskan bahwa ia sendirilah yang gagal menangkap bola. Chen Jing'an datang dengan panik, tetapi Chen Changning langsung menarik Junian pulang. Chen Jing'an pun memperingatkan Li Jiaheng agar tidak berani menyentuh gadis itu lagi. Sesampainya di rumah, Chen Changning dengan lembut mengoleskan obat pada luka adiknya. Ia bertanya-tanya sejak kapan adiknya menjadi begitu akrab dengan Junian. Junian menjawab bahwa setelah insiden sepeda yang roboh itu, mereka menjadi teman baik.
Ia lalu memuji bahwa Junian pintar dan berkepribadian baik, sehingga jika Chen Changning mau mengenalnya, pasti pemuda itu akan menyukainya. Namun Chen Changning sama sekali tidak tertarik. Ia justru berpesan agar adiknya tidak lagi berurusan dengan berandalan seperti Li Jiaheng. Junian malah membela Li Jiaheng, yang justru semakin memancing rasa cemburu di hati Chen Changning. Tepat saat itu, Dienda memanggil sahabatnya turun untuk mengambil obat. Chen Changning yang melihat dari lantai atas menjadi cemas, mengira pemuda itulah yang disebut-sebut dalam catatan milik adiknya. Ia pura-pura membuang sampah hanya untuk turun dan memotong pembicaraan mereka. "Chen Jing'an, cepat pulang bersama kakak," ujarnya. Dengan kesal, Chen Changning bertanya apakah adiknya sedang berpacaran di usia sekolah. Junian menjawab bahwa menyukai seseorang di usia mereka adalah hal yang wajar, tetapi ia sama sekali tidak sedang berpacaran. Chen Changning berharap adiknya bisa lebih dewasa dan sebaiknya tidak berurusan dengan Li Jiaheng dan kawan-kawannya. Di rumah keluarga Zhu, Chen Jing'an memerankan sosok anak perempuan yang penurut. Ia rela melakukan apa saja asalkan sang ibu tidak lagi marah soal lomba pidato. Nyonya Tuanhu pun menuntut putrinya masuk peringkat 10 besar seangkatan pada ujian mendatang, sekaligus harus menyabet juara lomba pidato bulan depan. Demi melewati amukan sang ibu, Chen Jing'an mengiyakan semuanya mewakili Junian. Pagi-pagi sekali, Li Jiaheng datang membawa camilan untuk meminta maaf kepada Chen Jing'an. Ia menitipkan pesan agar Chen Jing'an menjelaskan kepada Junian bahwa ia berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Chen Changning yang melihatnya langsung menegur adiknya dengan geram, mengingatkan lagi soal larangan pacaran. Saat bertemu di kantin, Chen Jing'an menanyakan kabar hidung Junian yang sempat terkena bola. Sahabat Junian yang bernama Ran Ran lalu mengibaratkan Chen Changning sebagai gantungan baju berjalan. Menurutnya, seragam biasa yang dikenakan pemuda itu pun terlihat seperti busana rancangan desainer. Ia berpendapat, jika sahabatnya berdiri di samping pemuda itu, mereka pasti terlihat seperti mengenakan baju pasangan. Junian yang tahu Ran-Ran berniat menjodohkan mereka buru-buru membekap mulut sahabatnya itu. Di saat yang sama, Chen Changning sedang menekan habis Dienda di lapangan basket. Ia bertanya kepada adik kelasnya itu, apa hubungan Chen Jing'an dengan Li Jiaheng? Dienda mengingat bahwa mereka berkenalan setelah sebuah pertandingan basket, tetapi Chen Changning tetap curiga keduanya sedang berpacaran. Ia bercerita bahwa pagi tadi Li Jiaheng membelikan camilan untuk Chen Jing'an, dan gadis itu tidak ingin ia mengetahuinya, sehingga berbohong dengan mengatakan bahwa Dienda yang membelinya. Chen Changning pun meminta Dienda memilih pihak yang benar dan menjadi mata-matanya untuk melaporkan segala hal. Sementara itu, Li Jiaheng menemui Junian dan mengaku tidak bisa tidur semalaman. Ia teringat masa kecil ketika ia berkelahi, gadis itu menangis sambil memasangkan plester luka untuknya. Tepat saat itu, Chen Changning lewat dan langsung menegur Li Jiaheng yang menyamar sebagai siswa di sekolah mereka. Li Jiaheng buru-buru memperkenalkan diri sebagai teman baik adik perempuannya. Tetapi Chen Changning tidak mengizinkannya dan malah memperingatkannya untuk menjauhi adiknya. Chen Jing'an pun berpura-pura lembut dan berterima kasih kepada kakak kelas yang telah menolongnya. Chen Changning lalu menitipkan pesan agar Chen Jing'an menceritakan kejadian tadi kepada adiknya, sekaligus mengingatkan agar tidak dekat-dekat dengan penipu seperti Li Jiaheng. Dalam hati Chen Jing'an membatin, sikap Chen Changning yang mendadak begitu antusias ini mencurigakan. Jangan-jangan pemuda itu diam-diam menyukai Junian? Saat bertemu dengan Junian, Chen Jing'an bertanya, apa sebenarnya hubungan gadis itu dengan Li Jiaheng? Junian menjelaskan bahwa dulu mereka bertetangga, namun kemudian keluarga Li Jiaheng pindah ke tempat lain. Chen Jing'an lalu bercerita bahwa tadi Li Jiaheng menemuinya tetapi diusir keluar sekolah oleh Chen Changning. Junian pun teringat bahwa semalam Chen Changning juga melarangnya berpacaran. Ia menduga pemuda itu khawatir adiknya berkencan dengan Li Jiaheng. Chen Jing'an lalu meminta Junian untuk menjelaskan semuanya dengan gamblang kepada Chen Changning, sekaligus menyuruh Li Jiaheng agar tidak lagi mencarinya. Melihat Chen Changning mendorong keranjang bola ke ruang peralatan, Ran-Ran buru-buru mengambil kesempatan untuk menjodohkan sahabatnya. Ia menarik
Junian masuk menemui Chen Changning, lalu mengunci pintu rapat-rapat dari luar. Chen Changning memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya mengapa Junian mau berteman dengan adiknya. Junian pun memuji Chen Jing'an sebagai sosok yang terbuka sekaligus setia kawan. Chen Changning lalu memberitahu bahwa Junian adalah teman perempuan pertama adiknya. Menurutnya, Chen Jing'an memang terlihat asal-asalan dan ceroboh di luar, padahal sesungguhnya ia sangat peka. Sifatnya memang meledak-ledak, dan sekali ia memutuskan sesuatu, ia tak akan berubah pikiran. Karena itulah Chen Changning khawatir adiknya akan salah menilai orang dan berakhir terluka. Junian buru-buru menegaskan bahwa Chen Jing'an sama sekali tidak menyukai Li Jiaheng. Chen Changning lalu berterima kasih kepada Junian karena mau berteman dengan adiknya. Ia bercerita bahwa kedua orang tuanya sangat sibuk bekerja, sehingga hanya ada dirinya yang menjaga Chen Jing'an. Adiknya itu memang terlihat kuat, tetapi sebenarnya selalu kekurangan rasa aman. Ia berharap seandainya suatu saat Chen Jing'an keceplosan mengucapkan kata-kata yang kurang enak, Junian tidak akan mempermasalahkannya. Junian tak menyangka Chen Changning memahami adiknya sedalam itu. Menurutnya, seandainya sehari-hari pemuda itu juga bersikap lembut kepada Chen Jing'an, pasti gadis itu tidak akan ingin menjauh darinya. Tepat saat itu, Dienda datang melapor bahwa Chen Jing'an menarik Li Jiaheng pergi minum teh susu. Chen Changning langsung berlari panik menyusul. Namun yang ia dengar justru adiknya berpesan kepada Li Jiaheng bahwa pemuda itu tidak perlu meminta maaf soal lemparan bola tempo hari. Menyadari dirinya salah paham dan mengira mereka berkencan, Chen Changning akhirnya mentraktir semua orang minum teh susu. Junian memesan minuman dengan takaran gula 100%, ditambah banyak sekali boba dan krim. Chen Changning terhenyak, sebab itu adalah minuman favorit Chen Jing'an. Menjelang ujian bulanan, Chen Jing'an mulai cemas karena takut tidak masuk 10 besar di jurusan IPS. Junian meminta maaf karena tuntutan ibunya memang terlalu tinggi. Chen Jing'an tidak menyalahkannya, ia hanya khawatir karena kemampuan menghafalnya benar-benar payah. Ia juga sudah memeriksa perakiraan cuaca dan memastikan tidak akan ada hujan meteor dalam waktu dekat. Tiba-tiba Chen Jing'an teringat bahwa di kamar kakaknya ada sebuah buku ilmiah yang membahas penelitian tentang pertukaran jiwa. Ia pun meminta Junian mencuri buku itu diam-diam. Jangan sampai ketahuan Chen Changning. Tepat saat itu Chen Changning lewat dan bertanya apa yang dilakukan adiknya bersembunyi di sana. Chen Jing'an mengaku bahwa dialah yang memanggil Junian keluar, lalu balik menyindir bahwa Chen Changning mengurusi segala hal dari langit sampai bumi. Bahkan sampai urusan bisik-bisik antar gadis pun ikut diatur. Chen Changning terdiam, sebab adiknya juga sering berkata persis seperti itu. Sesampainya di rumah, Chen Jing'an menelepon dan mendesak Junian untuk segera mencuri buku itu. Tetapi Junian takut jika buku itu hilang, Chen Changning justru akan semakin curiga. Akhirnya, Chen Jing'an menyuruh Junian memancing Chen Changning keluar rumah agar ia bisa menyelinap masuk dan membaca buku itu di sana. Keesokan harinya, Junian mendorong Chen Changning untuk pergi ke perpustakaan demi mempersiapkan seleksi jalur undangan. Chen Changning yang jarang melihat adiknya peduli padanya langsung menurut dengan patuh. Ia bahkan berpesan bahwa dirinya akan pulang agak larut. Sesuai rencana, Chen Jing'an menyelinap masuk ke rumah, tetapi ia tak menemukan buku ilmiah itu. Ternyata Junian telah menyembunyikannya di dalam lemari karena belum rela berpisah dari Chen Changning. Chen Jing'an terpaksa meneliti buku-buku lainnya. Siapa sangka Chen Changning mendadak pulang lebih awal. Kedua gadis itu buru-buru membereskan buku lalu duduk manis di kamar sang kakak. Chen Jing'an beralasan bahwa ia sedang bertamu sekaligus ingin melihat langsung kamar siswa terpintar di sekolah. Tepat pada hari itu, kedua orang tua Chen Changning yang jarang pulang akhirnya kembali ke rumah. Namun Chen Jing'an tak bisa bersikap akrab dengan mereka. Sementara itu di rumah keluarga Ju, Chen Jing'an justru disuguhi menu kesukaannya. Ju Nian buru-buru mengingatkan lewat pesan bahwa dirinya alergi kue isi daun kucai. Karena tak berani memakannya, ibunya menjadi sangat cemas. Sebagai seorang dokter, beliau langsung memeriksa keadaan putrinya. Chen Jing'an sedikit merasa iri, sebab orang tuanya sendiri tak pernah memperhatikannya seperti itu. Dalam hati ia bertanya-tanya,
apakah orang tua memang lebih menyukai anak perempuan seperti Junian. Dalam perjalanan pulang, langkah Chen Jing'an terasa begitu berat. Ia teringat perhatian orang tua yang sepertinya tak pernah ia dapatkan. Ia pun menghibur dirinya sendiri bahwa saat ini ia memiliki seorang ayah yang kaya dan baik hati, serta satu lemari penuh gaun cantik. Diantar ke sekolah oleh sang ayah, setiap hari adalah impian yang selama ini ia dambakan. Karena jiwa mereka belum juga bisa kembali, Junian mengusulkan agar mereka belajar bersama untuk menghadapi ujian. Ia yakin Chen Jing'an yang pandai di bidang IPA pasti mampu menguasai materi IPS. Chen Jing'an hanya menghela napas, sebab ia tak mungkin menghafal secepat mesin fotokopi. Sebaliknya bagi Junian, matematika seperti kitab dari langit yang mustahil dipahami. Akhirnya Chen Jing'an mendapat ide. Mereka berdua bisa saling memberi les privat. Sepulang sekolah, Chen Changning mendengar adiknya sibuk belajar kelompok. Kecurigaannya semakin besar, sebab Chen Jing'an belum pernah sekalipun belajar menjelang ujian. Ia pun diam-diam membuntuti adiknya. Chen Changning lalu mentraktir kedua gadis itu kue manis. Keduanya beralasan ingin ke kamar kecil demi menghindari kedok mereka terbongkar di depan pemuda itu. Diam-diam Chen Changning mengintip lembar ujian milik Junian, dan ia mendapati tulisan tangannya persis sama dengan tulisan adiknya. Melihat mereka belajar dengan tegang, ia pun berpamitan pulang lebih dulu. Setibanya adiknya di rumah, Chen Changning bertanya apakah ia benar-benar tidak jadi ikut lomba fisika. Jawaban tidak dari gadis itu justru membuatnya semakin yakin dengan dugaannya sendiri. 3 hari menjelang ujian, Junian menghitung bahwa masa menstruasinya akan segera tiba. Ia teringat sebelumnya ia datang bulan tepat di hari ujian, dan perutnya sakit luar biasa sampai tak sanggup menyelesaikan soal. Ibunya waktu itu tidak menyalahkannya, malah memberi semangat. Ia berpikir Chen Jing'an bisa memanfaatkan alasan itu untuk mengatasi situasi saat ini. Di sisi lain, Chen Jing'an juga memikirkan cara agar Junian bisa melewati ujian, yaitu dengan mencuri lihat soal fisika di laci meja Pak Dang. Karena terlalu banyak makan makanan dingin, Chen Jing'an justru datang bulan lebih cepat sebelum ujian dimulai. Untuk pertama kalinya ia merasakan nyeri perut yang begitu hebat saat menstruasi. Sementara itu, Junian mengajak Dienda menyelinap ke ruang guru. Pemuda itu berjaga di luar agar Junian bisa mengintip soal ujian. Tepat saat Budu lewat, Dienda sengaja menyapa sang guru dengan suara keras. Junian buru-buru bersembunyi di kolong meja dan menahan napas untuk mengelabui Budu. Saat bersembunyi, Junian melihat sebuah kotak di lantai dan membukanya karena penasaran. Ia terkejut bukan main saat mendapati sebuah kepala kostum alien di dalamnya. Tepat saat itu sang guru masuk. Pak Dang mengira muridnya tertarik pada kostum tersebut dan bahkan berniat meminjamkannya untuk Chen Jing'an. Saat bertemu Junian, Chen Jing'an mengusulkan agar mereka pindah jurusan. Dengan begitu, jika suatu hari nanti jiwa mereka kembali bertukar ke tubuh masing-masing, mereka tak perlu menangis memohon untuk kembali ke jurusan lama. Junian takut ibunya akan menolak karena nilai IPA-nya sangat buruk. Namun bagi Chen Jing'an, lebih baik menderita sebentar daripada menderita berkepanjangan. Asalkan Junian mendapat nilai bagus, ibunya pasti akan senang. Dalam perjalanan pulang, Chen Jing'an lebih dulu meminta izin kepada ayah Junian. Ia berkata bahwa dirinya tiba-tiba menyukai soal-soal hitungan sehingga ingin pindah ke jurusan IPA. Tuan Ju menolak dan menasihatinya agar tidak memancing kemarahan sang ibu, tetapi Chen Jing'an sudah kehabisan cara sehingga nekat membantah ayahnya. Mendengar itu, Nyonya Tuan Hu menegur putrinya yang dianggap memberontak menjelang ujian penting. Chen Jing'an meminta izin untuk mencoba mengerjakan soal matematika sebagai pembuktian. Namun ibunya langsung memadamkan niat itu. Di rumah keluarga Chen, Junian juga meminta izin kepada Chen Changning untuk pindah jurusan. Chen Changning langsung bertanya terus terang, apakah adiknya yang memaksa gadis itu pindah jurusan. Junian pura-pura tidak mengerti dan bersikeras bahwa dirinya adalah Chen Jing'an. Chen Changning lalu mengujinya, menanyakan apakah ia masih ingat hadiah apa yang diberikannya saat ulang tahun ke-6.
Jika tidak ingat kejadian masa kecil, setidaknya ia harus ingat hadiah apa yang diberikan ayah mereka tahun lalu. Melihat gadis di hadapannya kebingungan, Chen Changning pun menyimpulkan bahwa dia bukanlah Chen Jing'an. Junian akhirnya mengakui bahwa jiwanya telah bertukar dengan Chen Jing'an. Ia menceritakan bahwa pada malam sebelum kejadian itu, mereka berdua sama-sama menyaksikan bintang jatuh. "Kak, tolong bantu Chen Jing'an kembali," pinta Junian. Keesokan harinya, Chen Changning tetap menunggu Junian untuk berangkat sekolah bersama. Tetapi sepanjang perjalanan yang ada di benaknya hanyalah sosok adik kecilnya. Junian pun menyadari bahwa Chen Jing'an menempati posisi yang sangat penting di hati pemuda itu. Chen Changning lalu meminta Junian merahasiakan dari Chen Jing'an bahwa ia sudah tahu soal pertukaran jiwa mereka. Ia teringat adiknya selalu mendambakan sebuah keluarga yang hangat, sehingga ia ingin membiarkan Chen Jing'an tinggal lebih lama di dalam mimpi indah itu. Saat bertemu Chen Jing'an, Junian tampak murung dan banyak diam. Ia beralasan bahwa dirinya belum berani meminta izin kepada Chen Changning untuk pindah jurusan. Chen Jing'an pun mengeluh bahwa ibu Junian menentang keras rencana itu. Junian lalu meminta Chen Jing'an untuk fokus belajar saja dan jangan lagi memancing kemarahan ibunya. Chen Jing'an menyalahkan temannya yang mengusulkan pindah jurusan, tetapi kini malah menarik kembali ucapannya. Bertemu adiknya di halaman sekolah, Chen Changning sengaja berpura-pura ingin berkenalan dengan Junian. Chen Jing'an yang ada di dalam tubuh itu berkata bahwa ia harus mempertimbangkannya, sebab ia menyandang gelar bunga sekolah di SMA Namtan. Terlebih lagi sikap pemuda itu yang mendadak antusias pasti menyimpan maksud buruk. Chen Changning balik bertanya, "Memangnya apa yang ada padamu sampai membuatku punya niat jahat?" Chen Jing'an langsung melarangnya mendekat lalu berlari kabur. Menemui Junian, Chen Changning melapor bahwa ia sudah mengurus izin pindah jurusan ke bagian akademik. Tetapi karena ujian sudah dekat, pihak sekolah akan menyeleksi lebih ketat. Ia yakin Junian pasti bisa melewatinya. Akhirnya Junian benar-benar berhasil pindah ke kelas jurusan IPS. Chen Jing'an yang masih kesal bahkan tak sudi memandang Junian. Ia menunggu jam istirahat lalu menarik temannya keluar. Chen Jing'an mengucapkan selamat kepada Junian yang berbalik arah secepat kilat. Ia sendiri harus bersusah payah membujuk kedua orang tua, sekaligus khawatir Chen Changning akan menghalangi Junian. Ia menegaskan tak akan lagi menuruti Junian dan bertekad harus pindah ke jurusan IPA. Dalam perjalanan pulang, Junian berjalan seperti orang linglung. Ia menyeberang jalan tanpa menyadari ada mobil yang melaju ke arahnya. Secara naluriah, Chen Changning melindungi Chen Jing'an dan memeluk erat adiknya tanpa memedulikan bahaya. Junian khawatir melihat luka di tangan Chen Changning, tetapi pemuda itu menghindar. Ia hanya berpesan agar gadis itu lebih berhati-hati saat berjalan lain kali. Sementara itu, begitu sampai di rumah, Chen Jing'an langsung menyerbu soal-soal fisika. Setelah selesai, ia meminta ibu Junian mencocokkan jawabannya demi membuktikan bahwa ia mampu di jurusan IPA. Keesokan harinya, Chen Jing'an resmi pindah ke kelas jurusan IPS. Dienda yang kini duduk di samping sang dewi sekolah tetap saja merindukan bosnya. Saat pembagian hasil ulangan, Junian meraih nilai sempurna untuk mata pelajaran sejarah. Di sisi lain, Chen Jing'an yang menyandang wajah bunga sekolah terus-menerus menerima kiriman kue dan permen dari para siswa laki-laki. Bertemu adiknya di kantin, Chen Changning ikut duduk di samping Chen Jing'an. Ia bertanya apakah gadis itu sudah mulai terbiasa setelah pindah ke jurusan IPA. Chen Jing'an mengabaikannya, tetapi Ran justru senang bukan main untuk sahabatnya. Ia meminta Chen Changning memberikan les matematika, fisika, dan kimia untuk temannya itu. Chen Jing'an yakin Chen Changning akan menolak, tetapi siapa sangka pemuda itu langsung menyanggupinya. Akhirnya masa ujian pun berakhir. Chen Jing'an mendengar Dienda mengoleksi film baru dan berniat menontonnya bersama. Namun Dienda mengira gadis itu tidak menyukai genre film semacam itu, sehingga ia malah pergi mengajak bosnya, Chen Jing'an yang asli. Chen Jing'an pun merajuk karena sahabatnya tak lagi mengenalinya. Di rumah Dienda, saat menonton film horor, Junian bahkan tak berani membuka matanya. Tepat saat ibu Dienda pulang, ia buru-buru berpamitan.
Akhirnya nilai ujian keluar. Chen Changning tetap menduduki peringkat pertama satu sekolah. Junian dan Chen Jing'an sama-sama masuk 10 besar seangkatan. Dan Chen Jing'an bahkan meraih nilai sempurna untuk fisika. Dienda membeli banyak sekali jajanan pedas untuk merayakan keberhasilan bosnya. Tetapi gadis itu menolaknya karena takut jerawatan. Dienda pulang untuk menyambut perayaan ulang tahun sekolah. Busu menugaskan Junian untuk memimpin pementasan drama Romeo dan Juliet. Diam-diam Chen Jing'an menggerutu. Junian terlalu sempurna sampai-sampai pandai berakting juga. Ia buru-buru menemui Junian dan ingin menolak keikutsertaannya dalam drama itu. Menurutnya, meski jiwa mereka bertukar, mereka tak bisa menjalankan segala sesuatu persis seperti orbit semula. Chen Jing'an berpendapat, selama tidak menimbulkan masalah, ia berhak memilih apa yang ingin ia lakukan. Junian pun setuju sebab ia sendiri ingin mengikuti seleksi pembawa acara. Saat latihan drama, Chen Jing'an lupa total seluruh dialognya. Ia hanya sanggup mengucapkan beberapa kalimat dengan kaku sehingga ditertawakan teman-temannya. Busu memarahi sikap muridnya yang dianggap tidak serius dan bahkan tidak menghafal naskah. Chen Jing'an merasa semua ini terlalu sulit sampai tak sengaja merusak properti panggung. Kembali ke kelas, Chen Jing'an kembali berpapasan dengan Li Jiaheng. Ternyata pemuda itu pindah sekolah demi bisa mendekati Junian. Chen Jing'an takut penyamarannya terbongkar, sehingga tak berani menentang Li Jiaheng. Di kantin, Li Jiaheng bercerita bahwa ia gagal masuk perguruan tinggi. Sebenarnya ia tidak berniat mengulang, tetapi ia memutuskan masuk ke sekolah ini demi satu orang. Mendengar bahwa perayaan ulang tahun sekolah akan segera digelar, Dienda membocorkan bahwa dirinya dan Junian berencana mendaftarkan penampilan dansa yang energik. Li Jiaheng pun antusias ingin ikut berlatih bersama mereka berdua. Meski begitu, Chen Jing'an tetap harus menghadiri gladi bersih drama. Ia tergagap-gagap meminta mundur dari perannya, yang justru membuat gurunya marah besar. Semua orang berebut ingin menggantikan peran Junian, tetapi Busu sudah telanjur mempercayakan naskah itu kepada Junian sejak semester lalu. Ia menasihati Junian agar belajar bertanggung jawab, sebab itu adalah bentuk penghormatan paling dasar terhadap orang lain sekaligus terhadap diri sendiri. Di rumah, Chen Changning melihat naskah drama di atas meja. Junian bercerita bahwa Chen Jing'an sedang membantunya bermain drama, padahal gadis itu belum punya pengalaman berakting dan harus menghafal begitu banyak dialog. Junian pun berniat membubuhkan catatan di dalam naskah untuk membantu Chen Jing'an. Chen Changning juga menawarkan diri untuk memerankan Romeo demi membantu Chen Jing'an berlatih dialog. Saat bertemu Chen Jing'an, Junian menyerahkan naskah yang sudah ia beri catatan, lengkap dengan rekaman suara pembacaan dialognya. Chen Jing'an bertanya sinis, apakah Junian takut ia akan mempermalukan dirinya? Junian justru berpesan agar Chen Jing'an tidak terlalu tertekan. Asalkan berusaha semaksimal mungkin, mereka berdua akan berlatih bersama dan membuat semua orang tercengang di gladi bersih nanti. Sambil menunggu Junian berlatih, Chen Jing'an tiba-tiba bertemu Chen Changning. Pemuda itu berpura-pura bahwa adiknya sedang sibuk dan menyuruhnya membantu membacakan dialog. Chen Changning menilai akting Chen Jing'an terlalu galak, lalu meluruskan bahwa Juliet adalah seorang nona bangsawan yang anggun. Chen Jing'an berpendapat tokoh utama yang sedang berhadapan dengan orang yang memaksanya menikah mana mungkin harus tetap sopan. Chen Changning lalu bertanya, apakah gadis itu sering marah kepada seseorang karena benar-benar membenci orang tersebut? Chen Jing'an mengangguk dan jawaban itu membuat hati Chen Changning terasa hampa. Tepat saat itu Junian datang. Chen Jing'an mengeluh bahwa ia sama sekali tak bisa memunculkan emosi saat berlatih dengan Chen Changning. Junian membujuk temannya agar bersabar demi kesuksesan pementasan. Demi menghormati Junian, Chen Jing'an akhirnya bersedia berlatih dialog dengan Chen Changning. Ketika gadis itu memanggilnya dengan sebutan suamiku, jantung Chen Changning mendadak berdebar kencang. Junian lalu berpendapat bahwa akting Chen Jing'an harus lebih nyata lagi. Sepasang kekasih yang berpisah setidaknya harus berpelukan. Chen Jing'an merasa canggung.
Tetapi Chen Changning tiba-tiba menggenggam tangannya. "Juliet, aku pasti akan bertemu denganmu lagi, kekasihku. Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun untuk menunjukkan ketulusan hatiku padamu." Chen Jing'an gugup bukan main dan beralasan sedang tidak enak badan untuk pamit lebih dulu. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus-menerus mencuri pandang ke arah Chen Changning. Ia tak mengerti mengapa jantungnya terasa seperti hendak melompat keluar dari dada. Tepat saat itu, ayah Junian lewat sepulang kerja dan sekalian menjemput putrinya. Sudah lama Junian tak bertemu ayahnya, tetapi ia hanya berani menyapanya sebagai Om. Chen Changning menduga Junian sedang rindu rumah, sehingga ia mentraktir gadis itu makanan enak. Dalam seleksi pembawa acara, Junian tampil gemilang dan meraih nilai tertinggi. Teman-teman ramai membicarakannya, sebab Chen Jing'an belum pernah sekalipun mengikuti acara semacam itu. Akhirnya tibalah hari perayaan ulang tahun sekolah. Namun Chen Jing'an masih saja khawatir akan lupa dialog. Junian tampil cantik di bawah sorot lampu panggung, memperkenalkan drama pendek Romeo dan Juliet dengan penuh percaya diri. Chen Jing'an benar-benar masuk ke dalam perannya, tampil bagaikan seorang putri barat yang jelita. Namun ketika lawan mainnya meminta sebuah ciuman, ia gugup sampai lupa dialognya. Chen Changning yang berdiri di balik panggung bangkit berdiri untuk memberi kode kepada Chen Jing'an. Gadis itu pun teringat pada momen saat tangannya digenggam, dan seluruh isi hatinya tercurah begitu saja. "Romeo, kekasihku, aku ingin mendengar kabarmu setiap hari, sebab 1 menit tanpamu terasa sepanjang berhari-hari. Aku takut, saat akhirnya bertemu denganmu, aku tak lagi tahu sudah setua apa diriku. Juliet, kita pasti akan bertemu kembali." Pementasan pun berakhir di tengah tepuk tangan meriah seluruh aula. Saat masuk ke ruang ganti, Chen Jing'an mendapati pemutar musiknya hilang dari dalam tas. Ia ingat betul sudah menutup rapat resleting tasnya sebelum naik panggung. Tanpa sadar ia berkata, "Itu hadiah ulang tahun dari ayahku." Menemui Chen Jing'an, Junian langsung menariknya untuk meminta bantuan guru memeriksa rekaman CCTV. Mereka berlari begitu saja, meninggalkan Ran yang merasa kecewa. Gadis itu sangat sedih karena sahabatnya kini selalu menempel pada orang lain. Di ruang guru, Chen Jing'an menyampaikan kecurigaannya bahwa ada yang mencuri pemutar musiknya. Budu berjanji akan memeriksakan rekaman CCTV untuk muridnya. Kembali ke kelas, Chen Jing'an mendengar teman-temannya ramai berbisik. Ternyata ada yang menyebarkan berita di forum sekolah yang membongkar bahwa dirinya berlagak seperti bintang. Mereka bahkan mengunggah foto saat ia tidak hafal dialog dan membantah guru. Di kelas IPS, semua orang juga membicarakan gosip itu. Mereka menyindir Ran yang selama bertahun-tahun menjadi pengikut setia, tetapi kini tidak bersuara membela tuannya. Mereka menganggap Junian telah menendang Ran demi berteman akrab dengan adik perempuan Chen Changning. Sementara itu, Dienda menduga orang yang mengunggah tulisan itulah yang mencuri pemutar musik. Li Jiaheng masih tidak mengerti mengapa pelaku harus mencuri pemutar musik, sebab benda itu tidak terlalu berpengaruh bagi Junian. Chen Jing'an lalu teringat bahwa ia pernah berkata kepada Ran bahwa ia akan memakai earphone di atas panggung jika belum hafal dialog. Ran bahkan sempat menyalahkannya karena bersikap dingin dan tidak mengajaknya berlatih bersama. Tepat saat itu, Chen Changning mengumumkan lewat pengeras suara agar para siswa tidak menggunakan ponsel di lingkungan sekolah. Sebagai perwakilan OSIS, ia akan menyita ponsel siapapun yang kedapatan melanggar. Dienda menduga Chen Changning menyukai Junian, sehingga rela mengangkat mikrofon demi melindungi gadis itu dari opini publik. Chen Jing'an tak percaya, sebab ia sendiri yang sedang berada di dalam tubuh Junian. Menemui Ran, Li Jiaheng langsung menuduhnya sebagai orang yang mencelakai Junian. Ia melihat nama akun yang membongkar aib di forum juga mengandung suku kata Ran. Chen Jing'an berlari membela Ran dan melarang Li Jiaheng bicara sembarangan. Tepat saat bertemu Junian, ia menarik temannya itu untuk ikut membujuk Ran. Siapa sangka, ketika Ran mengambil buku dari laci mejanya,
sebuah pemutar musik terjatuh tanpa sengaja. Junian langsung menuduhnya, mengira Ranran marah karena merasa diabaikan lalu tega mencelakainya. Ranran merasa sangat kecewa karena sahabatnya sendiri berpikiran seperti itu, sehingga ia memilih mengakui semua kesalahan yang dituduhkan padanya. Chen Jing'an memohon kepada Junian untuk mengejar Ranran, sebab ia yakin gadis itu tidak mungkin melakukannya. Namun Junian menasihati temannya agar berhenti membohongi diri sendiri, karena Ranran sendirilah yang mengakuinya. Terlebih lagi pemutar musik itu memang ditemukan di laci mejanya. Saat bertemu Chen Changning, Chen Jing'an mengaku tak mengerti mengapa Ranran tega mencelakainya. Chen Changning berpendapat bahwa gadis itu terlalu polos. Mana mungkin ia paham isi hati seorang perempuan. Diam-diam Chen Jing'an bertanya-tanya, dari mana Chen Changning tahu bahwa dirinya tidak memahami isi hati perempuan. Sementara itu, Budu memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar ruang ganti. Ia mendapati bahwa setelah Ranran keluar, ada orang lain yang menyelinap masuk dan mencuri pemutar musik itu. Di kantin, Ranran terlihat makan siang bersama kelompok siswa yang selama ini iri kepada Junian. Chen Jing'an menganggap Junian terlalu mudah mempercayai orang, padahal wajah seseorang tak mencerminkan isi hatinya. Junian membalas bahwa ia tahu keluarga Ranran memang tidak berkecukupan, tetapi gadis itu sama sekali tidak mungkin mencuri. Chen Jing'an hanya merasa tidak terima mewakili Junian, sebab yang dikhianati bukanlah dirinya sendiri. Di ruang guru, Junian menanyakan hasil pemeriksaan kamera pengawas. Budu meminta sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan urusan dengan pelaku terlebih dahulu. Junian hanya ingin tahu satu hal, apakah pencurinya benar-benar Ranran. Melihat gurunya menggeleng, ia langsung dengan gembira mengabarkannya kepada Chen Jing'an. Junian pun menduga Ranran tidak mau menjelaskan apapun karena sahabat terdekatnya sendiri telah mencurigainya. Chen Jing'an hanya bisa geleng-geleng, tak mengerti mengapa anak perempuan sering berpikir satu hal tetapi melakukan hal yang sebaliknya. Di saat yang sama, seorang siswi bernama Lu Handi datang ke ruang OSIS untuk meminta formulir pendaftaran lomba pidato. Chen Changning mendengar bahwa Handi pernah meraih juara pertama lomba pidato tingkat sekolah. Handi tak menyangka dirinya diperhatikan, sehingga ia langsung meminta bantuan sang ketua OSIS untuk merevisi naskah pidatonya untuk lomba tingkat kota. Chen Changning pun berjanji akan membantunya sepulang sekolah. Di rumah, Chen Jing'an menelepon untuk meminta maaf kepada Ranran, tetapi gadis itu sudah memblokir kontaknya. Keesokan harinya, Chen Jing'an berniat menghadiahkan pemutar musik baru sebagai permintaan maaf kepada Ranran. Junian mendukungnya. Ia yakin Ranran tidak akan menyimpan dendam. Mereka menunggu Ranran datang lalu menyalahkan diri sendiri karena telah salah paham kepadanya. Namun Ranran berkata bahwa ia tidak butuh belas kasihan sebab sahabatnya sendiri tidak memahaminya. Ia tak akan melupakan semua kesedihan itu hanya karena sebuah hadiah. Menurutnya, ia telah salah selama ini karena mengira bisa berteman setara dengan seorang putri seperti Junian. Sementara itu, Chen Changning datang untuk merevisi naskah Lu Handi. Ia memuji bakat gadis itu, tetapi menyayangkan sifatnya yang iri kepada teman sendiri. Ia berkata terus terang bahwa dirinya telah menonton rekaman kamera di ruang rias. Lu Handi balik menuduh Chen Changning sama seperti yang lain, hanya berpihak pada orang-orang berparas cantik. Ia merasa nilainya tidak kalah dari Junian, tetapi para guru selalu memilih gadis itu. Ia pun mengambil pemutar musik tersebut agar Junian mempermalukan dirinya sendiri di depan penonton. Chen Changning mengingatkan bahwa Junian tetap tampil luar biasa meski tanpa pemutar musik itu. Handi terlalu iri pada para seseorang sampai mengabaikan kerja keras yang telah dilakukan gadis itu. Chen Changning belum membongkar perbuatan Handi karena ia tahu gadis itu sangat berbakat. Hanya saja Handi mengurung dirinya dalam pola pikir keliru bahwa ia harus mengalahkan Junian. Alih-alih iri hati, seharusnya ia menetapkan target yang jauh lebih tinggi. Chen Changning juga menyampaikan bahwa Budulah yang memintanya menasihati Handi,
sebab beliau tidak ingin menghancurkan masa depan seorang murid berprestasi. Bertemu Ranran di kantin, Handi mengakui bahwa dialah yang meletakkan pemutar musik itu ke dalam laci meja Ranran. Ia juga yang mengunggah tulisan membongkar aib Junian di internet. Ia mengaku sangat iri pada persahabatan Ranran dan Junian sehingga ingin mengadu domba keduanya. Ranran merasa sangat terpukul sebab ia tidak melakukan kesalahan apapun tetapi harus menanggung semuanya. Junian mengejar sahabatnya tetapi Ranran berkata bahwa ia tak membutuhkannya lagi. Chen Jing'an pun meminta maaf karena tanpa sadar telah melukai perasaan Ranran sedalam itu. Ketika masa libur tiba, bibi Chen Changning datang berkunjung. Beliau menunjukkan wajah tidak senang saat bertemu keponakan perempuannya dan memberikan seluruh oleh-oleh hanya untuk keponakan laki-lakinya. Chen Changning buru-buru menarik adiknya ke kamar untuk menjelaskan bahwa Chen Jing'an bukanlah anak kandung orang tuanya. Di luar, gadis itu tampak tak peduli, padahal ia selalu memikirkan hal tersebut. Sang bibi menganggap Chen Changning harus berbagi orang tua dengan Chen Jing'an. Karena itulah beliau tidak menyukai gadis itu. Chen Changning lalu mengajak adiknya keluar rumah dengan alasan pergi bermain bersama teman-teman. Memanfaatkan libur hari nasional, kelompok mereka mengadakan acara di kawasan wisata milik keluarga seorang teman gemuk bernama Lu Ngoc di pinggiran kota. Pemuda itu sudah lama mengagumi Chen Changning, sehingga ia menyediakan satu kamar khusus untuknya. Li Jiaheng cemburu karena ia harus berdesakan sekamar dengan Dienda. Lu Anggoc bercerita bahwa di dekat sana ada sebuah jembatan tempat memanjatkan permohonan, dan dulu ia sering memancing di sana bersama ayahnya. Dienda memuji ayah temannya yang begitu baik, tidak seperti ayahnya sendiri yang selalu ditekan sang ibu. Li Jiaheng lalu menasihati temannya untuk bersyukur, sebab masih memiliki seorang ibu saja sudah merupakan keberuntungan besar. Chen Changning melirik ke arah Chen Jing'an, sebab ia tahu adiknya pasti merasa tersentuh oleh ucapan itu. Ketika yang lain pergi memancing, Chen Changning menarik Chen Jing'an untuk melihat pemandangan indah. Gadis itu mencibir cara pendekatan pemuda itu yang dianggap terlalu kaku. Chen Changning menjelaskan bahwa ia sungguh-sungguh hanya ingin membuat gadis itu lebih bahagia. Chen Jing'an justru memperingatkan bahwa pemikiran menyimpang seperti itu tetap tak boleh berujung pada pacaran di usia sekolah. Malam harinya, kelompok itu menyalakan api unggun untuk membakar daging. Melihat noda di wajah adiknya, Chen Changning refleks mengulurkan tangan untuk mengusapnya. Chen Jing'an terkejut lalu buru-buru menarik Li Jiaheng pergi untuk mencuci muka. Ia teringat bahwa Dienda selalu mengidolakan Junian, sehingga ia mengajak Li Jiaheng untuk menjodohkan mereka berdua. Membawa Junian ke taman, Chen Jing'an berpesan agar temannya menantikan sesuatu yang istimewa. Ia lalu bersembunyi bersama Li Jiaheng di balik pohon yang agak jauh. Mereka menunggu Dienda datang, lalu menyalakan lampu hias yang menerangi seluruh taman. Namun begitu mendengar Chen Jing'an mengajak Junian ke sana, Dienda langsung menebak rencana perjodohan sahabatnya. Ia bahkan menemukan tempat persembunyian gadis itu di balik pohon. Melihat Junian pergi, Chen Jing'an buru-buru mendesak Li Jiaheng untuk mengejarnya. Dienda lalu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menyukai Junian. Menurutnya, justru Chen Changning lah yang menyukai Junian, sebab belakangan ini pemuda itu sangat baik kepada Chen Jing'an, tentu karena mengiranya sebagai Junian. Di saat yang sama, Chen Changning sedang menatap rembulan seorang diri. Tepat saat Junian datang dan mulai membayangkan momen romantis bersama pemuda itu, teriakan panik Li Jiaheng justru menyeretnya kembali ke kenyataan. Kembali ke dermaga, Chen Jing'an menyuruh teman-temannya pulang lebih dulu karena ia akan menunggu jemputan ayahnya. Li Jiaheng tetap tinggal dan mengungkit kenangan masa kecil saat mereka bermain rumah-rumahan bersama Junian. Gadis itu menjawab bahwa ia menganggap Li Jiaheng sebagai kakak laki-laki. Karena itulah ia mau memainkan peran semacam itu. Khawatir Li Jiaheng akan menyatakan perasaan, ia buru-buru mendorong pemuda itu agar pulang lebih dulu. Di sebuah supermarket, Ibu Ranran bertengkar dengan pegawai hanya karena sebungkus tisu toilet. Tepat saat itu ia berpapasan dengan teman sekolahnya, dan Ranran langsung meminta ibunya berhenti mempermalukannya. Ia menarik ibunya pulang dan memohon agar beliau tidak lagi gemar mengambil keuntungan kecil. Nyonya Dang membela diri, katanya ia berhitung setiap sen demi keluarga.
Ran-Ran balik menuntut, mengapa ibunya sanggup menabung untuk membelikan rumah bagi kakak laki-lakinya, tetapi selalu pelit kepada dirinya. Nyonya Dang menampar putrinya dan berkata bahwa beliau menyesal telah melahirkan Ran-Ran. Gadis itu menyalahkan ibunya yang memaksanya berteman dengan anak orang kaya, sekaligus mengajarinya kebiasaan mengambil untung dari orang lain. Jika sang ibu sudah menyesal telah melahirkannya, maka ia pun tak perlu lagi tinggal di rumah itu. Mendengar kabar Ran-Ran kabur dari rumah, Junian buru-buru mencari sahabatnya kemana-mana. Ia tahu urusan pemutar musik itu sangat melukai Ran-Ran, tetapi semua kesalahpahaman sudah terungkap. Bagaimanapun juga, mereka bertiga tetaplah sahabat. Chen Jing'an pun menasihati Ran-Ran, jangan memendam kesedihan sendirian. Kalau kita memang saling peduli, mari lupakan semua kekesalan yang lalu dan mulai berteman lagi dari awal. Ran-Ran akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya sedang marah kepada ibunya. Beliau memang selalu mendorong Ran-Ran untuk menjilat Junian, padahal gadis itu selalu tulus kepada sahabatnya. Chen Jing'an lalu mengajak Ran-Ran menginap di rumahnya sambil menunggu ibunya reda marah. Junian tak mau kalah dan bersikeras membawa Ran-Ran ke rumahnya. Melihat kedua temannya berebut seperti itu, Ran-Ran akhirnya merasakan betapa besar perhatian mereka untuknya. Mereka bertiga pun berjanji akan menjadi sahabat seumur hidup. Mengantar Ran-Ran pulang, Chen Jing'an memohon kepada Nyonya Dang agar tidak lagi marah kepada putrinya, sebab tadi gadis itu menangis dengan sangat memilukan. Nyonya Dang mengakui bahwa mulutnya memang tajam meski hatinya lembut, dan ia berjanji akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Tepat pada saat itu, siaran radio mengabarkan bahwa hujan meteor akan terjadi 1 minggu lagi. Saat sarapan, Junian memberitahu bahwa hujan meteor akan segera muncul. Chen Changning pun menjelaskan hasil penelitiannya bahwa meteor memang dapat mengubah medan magnet. Jika kondisinya sama seperti dulu, peluang jiwa mereka bertukar kembali cukup besar. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar pasti, sehingga ia berpesan agar Junian tidak terlalu berharap. Saat bertemu Junian, Chen Jing'an mengusulkan agar mereka mendaftar ke kelompok riset sains. Dengan begitu keduanya bisa meneliti sendiri, siapa tahu mereka menemukan cara untuk bertukar jiwa kembali. Siapa sangka, Ran-Ran sudah berdiri tepat di belakang mereka dan menuntut penjelasan mengapa sahabatnya masih menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah mendengar kisah pertukaran jiwa itu, barulah ia mengerti mengapa Junian tiba-tiba menjauhinya. Chen Jing'an lalu berpesan agar Ran-Ran merahasiakan semuanya. Jangan sampai ia ditangkap untuk dijadikan bahan percobaan. Sepulang ke rumah, Chen Jing'an menelepon Junian dan mengatakan firasatnya bahwa jiwa mereka mungkin akan segera kembali bertukar. Namun ia mengaku belum rela berpisah dari kamar yang indah itu, juga dari masakan lezat buatan ibu Junian. Chen Jing'an lalu bertanya, apakah Junian punya sesuatu yang ia sayangkan selama tinggal di rumahnya? Dengan malu-malu Junian mengaku bahwa ia belum rela berpisah dari Chen Changning. Chen Jing'an pun mulai curiga bahwa Junian menaruh hati pada kakaknya. Saat mereka bertemu, Chen Jing'an langsung bertanya mengapa Junian bisa terikat pada sosok Chen Changning yang licik sekaligus gila kendali seperti itu. Namun di mata Junian, Chen Changning bagaikan angin musim semi yang sejuk dan menenangkan. Ia lalu bertanya apakah Chen Jing'an mau mendukungnya bersama pemuda itu. Chen Jing'an, aku sudah menyukai Chen Changning selama 418 hari. Sejak musim panas saat kenaikan jenjang, ketika pertama kali bertemu Chen Changning, aku sudah diam-diam memperhatikannya. Tapi aku tak pernah punya keberanian untuk mengungkapkannya. Siapa sangka keajaiban ini datang. Aku berubah menjadi dirimu dan setiap hari bisa berada di sisi Chen Changning. Aku pun sadar bahwa perasaanku padanya bukan sekadar gejolak masa muda. Chen Jing'an, maukah kau membantuku mendekatinya? Chen Jing'an hanya menjawab bahwa mereka bicarakan saja nanti setelah jiwa mereka kembali. Ia lalu teringat ucapan Dienda bahwa Chen Changning bersikap baik kepadanya hanya karena mengira ia adalah Junian. Melihat Chen Jing'an uring-uringan, Dienda langsung menebak bahwa gadis itu sedang datang bulan. Ia buru-buru pergi membeli air gula merah, bahkan menyembunyikan setumpuk pembalut di sekujur tubuhnya. Sementara itu, saat melewati kamar Chen Changning, Junian diam-diam mencuri pandang ke arah pemuda itu yang sedang mengeringkan rambut. Ketahuan, ia langsung berlari kembali ke kamarnya.
Junian menghitung hari menuju hujan meteor dengan perasaan campur aduk antara harap dan sesal. Ia pun memutuskan menulis sepucuk surat lalu diam-diam menyelipkannya ke dalam buku milik pemuda itu. Tepat saat Chen Changning kembali ke kamar, Junian beralasan ingin memberikan hadiah. Ia merajut sendiri sebuah syal sebagai ucapan terima kasih atas semua perhatian pemuda itu. 1 bulan pertukaran jiwa ini telah memberinya begitu banyak kenangan indah. Ia berharap ke depannya mereka masih bisa berteman baik. Chen Changning pun membalas pemberian itu dengan menghadiahkan sebuah pena untuk Junian. Gadis itu berpesan, jika malam ini jiwa mereka kembali bertukar, tolong sampaikan kepada Chen Jing'an untuk membawakan pena itu ke sekolah untuknya. Di rumah keluarga Zhu, Chen Jing'an mengucapkan selamat tinggal pada gaun-gaun cantiknya. Selain kedua gadis itu, Chen Changning juga menantikan hujan meteor tersebut. Sebab jauh di dalam hatinya, ia sangat merindukan adik kecilnya. Namun ketika matahari terbit, Junian masih memegang pena pemberian Chen Changning dan Chen Jing'an masih terbangun di kamar yang indah itu. Chen Changning mengetuk pintu dan memanggil nama Chen Jing'an dengan berdebar. Tetapi begitu menatap mata gadis itu, ia langsung tahu bahwa adiknya belum kembali. Bertemu di belakang sekolah, Chen Jing'an mengeluh karena jiwa mereka tak kunjung bertukar kembali. Ia menduga tidak semua hujan meteor mampu menimbulkan perubahan medan magnet. Junian lalu berpikir, mungkin mereka bisa menciptakan medan magnet super sendiri. Chen Jing'an sudah sempat meneliti hal itu bersama Chen Changning di kelompok sains. Tetapi semua literatur menyatakan bahwa hal tersebut sangat sulit diwujudkan. Mengetahui Pak Dang mengenal banyak ilmuwan, Chen Changning akhirnya terpaksa menceritakan yang sebenarnya tentang kondisi adiknya. Pak Dang pun akhirnya mengerti mengapa Junian tiba-tiba jago fisika dan mengapa Chen Jing'an malah pindah ke jurusan IPS. Namun kasus pertukaran jiwa ini benar-benar berada di luar batas pengetahuannya. Sepulang sekolah, Chen Jing'an mendapati ibu Junian tergeletak di lantai. Beliau mengeluh dadanya sesak dan menyuruhnya segera memanggil ambulans. Di sisi lain, sang bibi datang menemui Chen Changning. Beliau tahu keponakannya menyukai ilmu astronomi, sehingga sudah menghubungi sebuah universitas di Amerika. Chen Changning berterima kasih, tetapi ia butuh waktu untuk memikirkannya lebih jauh. Sang bibi menganggap ini kesempatan langka, sehingga Chen Changning harus segera mengambil keputusan. Di rumah sakit, Ibu Chen Jing'an kebetulan menjadi dokter yang menangani Ibu Junian. Beliau mendiagnosis pasiennya mengalami gangguan irama jantung, namun masih perlu observasi lebih lanjut. Tepat saat Tuan Zhu datang, Chen Jing'an meminta izin keluar untuk menelepon. Ia justru berpapasan dengan ibu kandungnya sendiri dan berpura-pura sebagai Junian yang memuji kedua orang tuanya sebagai dokter hebat. Nyonya Chen lalu mengenang bahwa dulu putrinya juga bercita-cita menjadi dokter. Tetapi mungkin karena pengaruh Chen Changning, kini Chen Jing'an hanya ingin mendalami fisika. Beliau menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu sibuk sampai membiarkan Chen Changning membawa adiknya ke jalan yang salah. Sebab beliau yakin Chen Jing'an cukup cerdas untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Chen Jing'an tak menyangka ibunya begitu bangga kepadanya. Di sekolah, Chen Jing'an memberitahu Junian bahwa ibunya masuk rumah sakit. Ia buru-buru menenangkan Junian, sebab bagaimanapun mereka sedang bertukar identitas. Dokter berpesan agar ibu Junian tidak boleh terlalu emosi. Jadi mereka sama sekali tidak boleh membiarkan beliau mengetahui kebenarannya. Setelah mendengar hal itu, Chen Changning membawa Junian ke rumah sakit. Mereka beralasan menjenguk sang ibu untuk sekaligus menanyakan kondisi ibu dari sahabatnya. Nyonya Chen menjelaskan bahwa ibu Junian mengalami gangguan irama jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Beliau akan melakukan operasi dengan metode endoskopi agar pasien lebih cepat pulih. Beliau lalu sekalian memeriksa pasiennya dan mengajak kedua anaknya menjenguk. Nyonya Tuanhu mendesak suaminya pulang untuk menjaga anak mereka. Tetapi Tuan Zhu memilih tetap menemani istrinya. Nyonya Chen pun mengajak sang keponakan untuk menginap di rumahnya beberapa hari, sekaligus berpesan kepada Chen Changning untuk menjaga kedua adiknya. Akhirnya Chen Jing'an bisa pulang ke rumahnya sendiri. Ia langsung berlari ke kulkas untuk mengambil minuman soda dan tanpa sadar sudut bibir Chen Changning terangkat membentuk senyuman. Saat menonton film, Chen Jing'an tetap mempertahankan kebiasaannya melontarkan ribuan pertanyaan.
Melihat Chen Changning membaca novel percintaan, ia bertanya apakah pemuda itu berniat mencari pacar. Chen Changning hanya menghela napas. Adiknya memang tak pernah berubah, selalu memotong ucapannya. Junian buru-buru menjelaskan bahwa yang dibaca Chen Changning adalah novel sastra asing. Ketika Chen Changning hendak mandi, Chen Jing'an malah menyuruhnya mengantre menunggu giliran. Chen Changning berpesan kepada Junian agar tidak tersinggung, sebab Chen Jing'an baru pulang ke rumah setelah sekian lama sehingga sedikit berlebihan. Gadis itu terbiasa bersikap polos, sehingga tidak menyadari bahwa Junian sedang mencemaskan ibunya. Keesokan harinya, Pak Dang memanggil Chen Changning ke ruang guru. Beliau berkata bahwa ada seorang temannya yang menjabat sebagai ketua asosiasi astronomi dan pernah meneliti soal pertukaran ingatan. Chen Changning pun membawa pulang berkas-berkas itu untuk dipelajari, berharap bisa membantu adiknya. Di rumah sakit, Chen Jing'an tanpa sengaja mendengar pembicaraan keluarganya. Chen Changning rupanya ingin mengajak adiknya ikut kuliah ke luar negeri. Ayahnya menjelaskan bahwa Chen Changning akan tinggal di rumah bibinya di Amerika, tetapi beliau tidak menyukai keponakan perempuannya, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit Chen Jing'an. Kedua orang tua mereka selalu menyayangi kedua anaknya dengan adil, tetapi mereka tak bisa memaksa orang lain melakukan hal yang sama. Sang bibi menganggap Chen Changning seperti anak kandungnya sendiri, sehingga bersedia menanggung seluruh biaya. Kedua orang tuanya berharap Chen Changning bisa memanfaatkan kesempatan itu, meski mereka merasa bersalah kepada Chen Jing'an. Saat berbincang dengan Junian, Chen Jing'an mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak angkat. Bibinya tidak menyukainya karena tidak sedarah, sehingga selalu bersikap sinis padanya. Junian berjanji akan merahasiakannya, namun ia bisa merasakan bahwa kedua orang tua Chen Jing'an menyayanginya tidak kalah dari Chen Changning. Chen Jing'an hanya menyalahkan nasibnya yang sial. Sejak ia mulai memiliki ingatan, ia sudah duduk sendirian di depan sebuah supermarket. Ia ingat langit sudah gelap gulita, tetapi tak seorang pun datang menjemputnya. Ia merasa beruntung bisa menjadi Chen Jing'an dan menjadi adik perempuan Chen Changning. Ia teringat, waktu itu orang tuanya sebenarnya berniat mengadopsi anak laki-laki. Tetapi Chen Changning lah yang memilih dirinya. Ia pun menduga, kakaknya yang begitu mencintai astronomi pasti tak akan melepaskan kesempatan emas itu hanya demi dirinya. Kembali ke kamar rawat, Junian bertemu kedua temannya yang datang menjenguk ibunya. Nyonya Tuanhu menyuruh anak-anak itu pulang lebih awal agar tidak terjebak macet. Chen Jing'an keluar dan berpapasan dengan Chen Changning, tetapi ia sengaja mengabaikannya. Mendengar Junian menginap di rumah Chen Changning, Li Jiaheng langsung datang untuk memeriksa keadaan. Chen Changning menyuruh adiknya keluar untuk bicara, tetapi Chen Jing'an tak menggubrisnya dan malah duduk bersandar di sofa. Chen Changning naik pitam lalu mengusir Dienda dan Li Jiaheng keluar dari rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, Chen Jing'an mendengar kabar bahwa pihak sekolah akan menyeleksi ketua OSIS baru untuk menggantikan Chen Changning. Ketika melewati ruang guru, ia tak sengaja melihat Pak Dang mendoakan kelancaran untuk Chen Changning. Ia menunggu pemuda itu keluar lalu bertanya, apakah ia benar-benar akan kuliah ke luar negeri. Ia juga mengungkit janji Chen Changning dulu untuk masuk Universitas Peking bersama adiknya. Ia menyalahkan pemuda itu yang begitu mendapat kesempatan lebih baik langsung membuang sumpahnya sendiri. Chen Changning justru bertanya balik, apakah Chen Jing'an tidak ingin ia pergi ke luar negeri? Chen Changning, kau tak seharusnya silau pada luar negeri sampai berubah menjadi orang barat gadungan, balas gadis itu. Diam-diam Chen Changning merasa senang, karena ternyata Chen Jing'an benar-benar ingin ia tetap tinggal. Menemui sang bibi, Chen Changning menolak kesempatan pergi ke luar negeri. Bibinya tak habis pikir keponakannya itu mirip siapa dan ia yakin Chen Changning pasti akan menyesal. Di luar, Chen Jing'an berkata bahwa Chen Changning pasti tetap sukses meski tak menjadi orang barat gadungan. Ia lalu bertanya, mengapa pemuda itu tiba-tiba berubah pikiran padahal sudah mengundurkan diri dari jabatannya di sekolah. Chen Changning menjelaskan bahwa ia mendaftar sebagai sukarelawan di planetarium, sehingga tak bisa menjamin tugasnya di OSIS akan berjalan baik. Chen Jing'an pun menyalahkannya,
karena tidak mengatakannya lebih awal, sehingga ia khawatir sia-sia. Keesokan harinya, seluruh sekolah ramai membicarakan Chen Jing'an. Ternyata ada seseorang yang menyebarkan kabar di forum sekolah bahwa gadis itu berasal dari panti asuhan. Buru-buru naik ke atap sekolah, Chen Changning mendapati Chen Jing'an sedang menangis seorang diri. Gadis itu menyuruhnya pergi mengurus adiknya saja dan tak perlu memedulikan dirinya. Tapi Chen Jing'an, aku memang hanya mencemaskanmu. Aku sudah lama tahu bahwa jiwamu bertukar dengan Junian. Chen Jing'an langsung menuntut penjelasan. Apakah Chen Changning sengaja berpura-pura tidak tahu hanya untuk menonton aktingnya? Ia juga bertanya, jangan-jangan pemuda itu lebih menyukai sosok adik seperti Junian. Chen Changning balik menyalahkan adiknya yang rela mengatakan kebenaran kepada Dienda, tetapi justru menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Chen Jing'an, apakah aku sebegitu tidak bisa dipercaya? Chen Changning, kalau kau benar-benar peduli, kau pasti langsung bertanya padaku untuk memperjelas semuanya. Kau tahu Chen Jing'an selama ini sebenarnya adalah Junian. Lalu mengapa kau memperlakukannya sebaik itu? Kau kasihan padanya yang sedang ditertawakan orang. Karena itu kau datang mencariku, kan? Chen Jing'an, apa kau sungguh tak tahu siapa yang kukasihani? Begitu mendengar gosip itu, aku langsung mencarimu ke seluruh penjuru sekolah. Sambil berlari, aku terus berpikir, bagaimana caranya menghiburmu. Tapi Chen Changning, aku lebih rela ditertawakan orang daripada kau anggap sebagai bahan lelucon. Saat menjenguk Ibu Junian seusai operasi, Chen Jing'an menangis terseduh-seduh. Hatinya terasa sesak, tetapi ia tak tahu harus mencurahkannya kepada siapa. Nyonya Tuan Hu menenangkannya, mengatakan bahwa beliau baik-baik saja dan beberapa hari lagi akan kembali ke sisi putrinya. Di luar ruangan, Junian menangis dalam diam. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang dianggap durhaka, sebab tak bisa memeluk ibunya di saat beliau paling sakit. Sesampainya di rumah, Chen Changning hendak menjelaskan semuanya kepada Chen Jing'an. Tetapi gadis itu mengabaikannya dan langsung masuk ke kamar. Junian mengabarkan bahwa operasi berjalan lancar, tetapi ia kesal pada dirinya sendiri yang bahkan tak berani memanggil ibunya. Dalam kondisi lemah, ia bersandar di bahu Chen Changning, dan tepat saat itu Chen Jing'an membuka pintu. Chen Changning menyuruh Junian beristirahat lebih awal, sementara ia akan bicara dengan Chen Jing'an nanti. Melihat adiknya berjalan bersama Li Jiaheng, Chen Changning ingin bicara empat mata dengannya. Chen Jing'an menolak karena merasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Chen Changning hanya bisa berdiri diam menatap adiknya dari luar pintu kelas. Ia lalu pergi ke ruang siaran sekolah untuk meluruskan gosip tentang Chen Jing'an. Ia menegaskan bahwa Chen Jing'an adalah adik kandungnya, dan jika penyebar berita itu tidak menghapus tulisannya, ia pasti harus membayar mahal. Ia juga berharap para siswa tidak ikut mendukung tindakan berniat jahat semacam itu. Chen Jing'an, jangan dengarkan omongan orang lain. Kau juga tak perlu membuktikan bahwa kita adalah kakak beradik, sebab tak seorang pun berhak mengomentari hubungan kita. Kalau masih ada yang berani menghinamu, suruh dia datang mencariku. Bagaimanapun, sejak kecil sampai sekarang aku sudah menanggung banyak sekali hal untukmu. Chen Jing'an, aku akan selamanya melindungimu. Pak Kuwong, kepala bagian kesiswaan, menerobos masuk dan memarahi Chen Changning karena menggunakan fasilitas sekolah untuk urusan pribadi. Terlebih lagi, seleksi jalur undangan Chen Changning sudah di depan mata. Mengapa ia harus mempertaruhkan semuanya demi hal sepele? Chen Changning menegaskan bahwa gosip tentang adiknya bukanlah hal sepele. Ia pun dihukum untuk menulis surat pernyataan, dan tepat saat itu Chen Jing'an datang menariknya ke tempat lain. Gadis itu khawatir tindakan barusan akan memengaruhi peluang jalur undangannya. Chen Changning menjawab dengan percaya diri bahwa tanpa jalur undangan pun ia tetap bisa lolos ke Universitas Peking. Chen Jing'an, lupakan semua yang kuucapkan saat aku sedang emosi. Kau hanya perlu mengingat bahwa kaulah orang yang paling penting bagiku. Di perpustakaan, Li Jiaheng terus-menerus mencuri pandang ke arah Junian. Ia mengira gadis itu adalah Chen Jing'an, sehingga ia menyanggupi untuk melindunginya dari serangan orang lain.
Chen Jing'an hanya bisa menyimpulkan bahwa Li Jiaheng sudah kecanduan menjadi pengawal. Saat berbincang dengan adik kelasnya di luar, Li Jiaheng mengaku merasa bersalah kepada Junian. Ia mengulang tahun demi gadis itu, tetapi hatinya justru berdebar untuk Chen Jing'an. Adik kelasnya menyalahkan sang bos yang dianggap keterlaluan dan menyarankan agar ia menyabet keduanya sekalian. Akhirnya kedua gadis itu bisa bernapas lega karena ibu Junian pulih dengan sangat cepat. Chen Jing'an menyalahkan Junian yang ikut menyembunyikan rahasia demi membantu Chen Changning menonton dirinya seperti badut. Ia lalu mengenang, saat baru diadopsi dulu, ia selalu bersikap hati-hati. Seorang anak gemuk di kelasnya menindas dirinya, sementara Chen Changning hanya berdiri melipat tangan tanpa berbuat apa-apa. Chen Jing'an yang marah langsung memukul anak gemuk itu sekaligus kakaknya sendiri. Namun ia tak menyangka Chen Changning justru mengakui kesalahan itu di hadapan ayah mereka. Pemuda itu menutupi perbuatan adiknya dan hanya berpesan agar lain kali gadis itu tidak berkelahi lagi. Saat berbincang dengan Chen Changning, Junian berpendapat bahwa pemuda itu dan Chen Jing'an hanya kurang berkomunikasi. Chen Changning merasa Chen Jing'an tak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Gadis itu selalu mengira kakaknya sedang mempermainkannya. Junian lalu berkata, manusia biasanya justru melampiaskan emosi kepada orang yang paling dekat dengannya, sebab kita tahu orang itu tak akan meninggalkan kita. Tepat saat itu, Chen Jing'an berdiri di belakang mereka dan memarahi Chen Changning yang telah menyembunyikan kebenaran darinya. Chen Jing'an, aku pikir kau mengagumi Junian. Karena itu aku ingin memberimu kesempatan merasakan kehidupan keluarga Ju. Tapi Chen Changning, aku sama sekali tidak mengagumi kekayaannya atau tumpukan gaunnya. Kau ingin memberikan yang terbaik untukku, tetapi kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kusukai. Yang kukagumi adalah kasih sayang keluarga Junian. Setiap bangun tidur ia bisa berangkat sekolah bersama ayahnya, dan sepulang sekolah ia bisa menyantap masakan ibunya. Tapi aku tahu aku sudah cukup beruntung karena diadopsi, jadi aku tak berani menuntut lebih. Chen Changning merasa iba lalu memeluk erat Chen Jing'an. Ia berkata bahwa seluruh keluarga sangat menyayangi Chen Jing'an, sehingga gadis itu boleh merajuk, boleh keras kepala, dan boleh menjadi dirinya sendiri. Chen Jing'an, kau harus ingat bahwa kau sangat penting bagiku. Karena itu, dalam situasi apapun, kau harus mempercayaiku. Dalam perjalanan pulang, Chen Changning mengabarkan bahwa Pak Dang telah membantunya membuat janji temu dengan Ketua Asosiasi Astronomi. Beliau pernah meneliti soal pertukaran jiwa, dan ia berharap hal itu bisa membantu Chen Jing'an dan Junian. Chen Jing'an pun berjanji, setelah kembali menjadi dirinya sendiri, ia akan berlari pulang dan mencium kedua orang tuanya paksa. Chen Changning meminta Junian menjadi saksi. Jika Chen Jing'an tidak melakukannya, ia harus menerima hukuman. Saat berjanji bermain game bersama Chen Changning, Li Jiaheng berpapasan dengan musuh lamanya di tengah jalan. Ia menyuruh Chen Changning pergi lebih dulu, tetapi gerombolan itu tidak membiarkan seorang pun lolos. Chen Changning pun terpaksa ikut melawan para berandalan bersama Li Jiaheng. Duduk di depan ruang gawat darurat, Li Jiaheng menebak bahwa itu adalah perkelahian pertama Chen Changning. Chen Changning menyangkalnya, sebab ia pernah melindungi Chen Jing'an sewaktu di sekolah dasar. Li Jiaheng lalu berpesan agar Chen Changning pensiun saja dan menyerahkan tugas melindungi gadis itu kepadanya. Sebab Chen Changning tak mungkin menempel pada Chen Jing'an seumur hidup, terlebih ketika nanti gadis itu menikah dan punya anak. Tepat saat itu, Chen Jing'an berlari datang dan memarahi kakaknya yang berani-beraninya berkelahi. Melihat Li Jiaheng keluar, ia langsung membawa Chen Changning masuk untuk mengobati lukanya. Li Jiaheng yang melihat Junian begitu cemas justru gegabah menyatakan perasaannya. Ia mengaku tak tahu sejak kapan hatinya bergetar untuk gadis itu. Junian pun meminta maaf karena ia sudah memiliki orang yang ia sukai. Keesokan harinya, Pak Kuong memanggil Chen Changning ke ruangannya. Chen Changning membela diri bahwa gerombolan berandalan itulah yang sengaja mencari masalah lebih dulu. Pak Kuong khawatir kejadian ini akan memengaruhi status kelayakan Chen Changning untuk masuk universitas lewat jalur undangan. Menghadap kedua orang tuanya, Chen Changning menyatakan siap menerima segala bentuk hukuman dari sekolah.
Sebenarnya ia memang tidak membutuhkan jalur undangan ke jurusan fisika, sebab ia ingin mengikuti ujian sendiri untuk masuk jurusan astronomi. Nyonya Chen mempercayai pilihan pucenya, ia hanya mengingatkan agar lain kali tidak gegabah berkelahi. Tuan Chen malah bercanda, bagaimana anaknya bisa mendapat pacar kalau wajahnya rusak begitu. Chen Jing'an menimpali bahwa Chen Changning hidup dari bakatnya, jadi wajah rusak pun tak masalah. Setelah rapat Dewan Guru, sekolah memutuskan memberikan catatan pelanggaran kepada Chen Changning dan Li Jiaheng, sekaligus mencabut status jalur undangan Chen Changning. Li Jiaheng merasa keputusan itu tidak adil, karena mereka hanya membela diri dari serangan berandalan. Pak Kuong menjelaskan bahwa orang tua para berandalan itu telah membawa hasil visum ke sekolah. Jika Li Jiaheng dan Chen Changning tidak dihukum, mereka akan melapor ke polisi. Li Jiaheng pun menanggung seluruh tanggung jawab asalkan status ujian Chen Changning tidak dicabut. Pak Kuong mengingatkan bahwa jika Li Jiaheng tetap keras kepala, ia bisa dikeluarkan dari sekolah. Chen Changning sendiri menerima hukuman itu karena ia yakin bisa lolos ujian masuk universitas. Li Jiaheng lantas mendorong Chen Changning keluar ruangan agar bisa menekan Pak Kuong untuk mencabut hukuman bagi temannya. Kembali ke kelas, Li Jiaheng memamerkan bahwa ia berhasil membujuk sekolah dengan lidah tajamnya agar status jalur undangan Chen Changning dipertahankan. Terlebih lagi, ia kini bebas karena mulai besok tak perlu lagi datang ke sekolah. Mengajak seluruh kelompoknya bertemu, Li Jiaheng mengabarkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri bersama ibunya. Kedua orang tuanya sudah lama bercerai, dan ibunya sangat ingin membawanya bersekolah di sana. Chen Changning berkata bahwa cepat atau lambat setiap orang akan menuju tempat yang berbeda. Meski perpisahan itu menyedihkan, semua orang harus melaluinya. Sebab setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri dan tak mungkin selamanya bersama. Namun selama mereka masih saling mengingat, suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Kelak setelah dewasa, Chen Changning ingin menekuni astronomi. Junian ingin menjadi jurnalis yang bertugas di Afrika. Li Jiaheng juga ingin ke Afrika untuk berbisnis perdagangan internasional. Ran Ran menetapkan target untuk menjadi sangat cantik. Dienda berharap bisa menghasilkan banyak uang, sedangkan Chen Jing'an bercita-cita menjadi seorang fisikawan hebat. Mereka pun berjanji akan berkumpul kembali 10 tahun kemudian untuk melihat siapa yang berhasil mewujudkan impiannya. Keesokan harinya, Chen Changning mengabarkan bahwa akan terjadi gerhana matahari cincin. Ia mendengar dari ketua Asosiasi Astronomi bahwa gerhana kali ini berpotensi menimbulkan perubahan medan magnet. Menemui Chen Jing'an secara pribadi, Chen Changning berpesan agar gadis itu mengingat bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di sisinya. Chen Changning bahkan secara khusus meminjam teleskop agar Chen Jing'an bisa menikmati bintang-bintang. Gadis itu merasa sedikit gugup karena sudah lama tidak sedekat itu dengan kakaknya. Sesampainya di rumah, Chen Changning mengirim pesan agar Chen Jing'an tidur lebih awal karena besok mereka akan piknik bersama teman-teman. Hati Chen Jing'an berdebar tak karuan, persis seperti seorang gadis yang baru pertama kali jatuh cinta. Akhirnya tibalah waktu keajaiban itu. Chen Jing'an menggenggam erat tangan Junian, tetapi mereka menunggu lama dan gerhana tak kunjung terlihat. Chen Changning lalu mengingatkan Chen Jing'an pada ucapannya semalam, bahwa bertukar jiwa atau tidak, gadis itu tetaplah orang yang paling penting di hatinya. Datang menjemput putrinya, Tuan Zhu mengajak Chen Jing'an makan malam di rumah. Beliau memanggil anakku, dan Junian yang ada di dekat situ refleks menjawab ayah, karena sudah menjadi kebiasaan. Ia buru-buru beralasan bahwa ia sedang sakit sehingga sering berdeham. Namun Tuan Zhu menyuruh mereka berdua berhenti berakting, sebab beliau tak sengaja membaca surat yang ditulis Chen Jing'an di dalam lemari pakaian putrinya. Junian menjelaskan bahwa ia takut kedua orang tuanya tak akan sanggup menerima kenyataan itu. Ia juga sudah meminta Chen Changning menghubungi ketua Asosiasi Astronomi yang diharapkan bisa membantu mereka bertukar jiwa kembali. Setelah menutup rapat pintu kamarnya, Junian merasa lega karena ayahnya sudah mengetahui semuanya. Sebab jika ibunya yang mengetahui pertukaran jiwa ini, beliau mungkin tak akan sanggup menerimanya. Siapa sangka Nyonya Tuenhu,
ternyata berdiri tepat di balik pintu. Beliau memarahi suami dan anaknya, menanyakan sampai kapan mereka berniat menyembunyikan hal ini. Beliau lantas mendesak agar putrinya segera diperiksa ke rumah sakit. Tuan Zhu buru-buru mencegahnya karena kejadian ini terlalu ganjil. Menurutnya, mereka sebaiknya membicarakan semuanya dengan orang tua Chen Jing'an. Setelah mendengar kisah itu, Tuan Chen masih tak percaya dengan kenyataan yang ada. Chen Changning menegaskan bahwa kedua adiknya benar-benar bertukar jiwa. Ia juga sudah membuat janji temu dengan ketua Asosiasi Astronomi dan berharap akan mendapatkan jawaban. Menemui Chen Changning, Chen Jing'an mengaku takut ia tak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Chen Changning lalu mengenang bahwa sejak kecil mereka telah berjanji untuk bersama seumur hidup. Chen Changning, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, ucap gadis itu. Pagi-pagi sekali Tuan Zhu datang untuk membicarakan sesuatu dengan keluarga Chen Jing'an. Beliau berkata bahwa istrinya baru saja keluar dari rumah sakit sehingga kondisi mentalnya masih belum stabil. Beliau ingin merawat Chen Jing'an juga, sambil menunggu kedua anak itu bertukar jiwa kembali. Seandainya mereka tak bisa kembali seperti semula, Tuan Zhu bersedia menganggap Chen Jing'an sebagai putri kandungnya sendiri. Nyonya Chen lalu bertanya sejujurnya, "Nak, apa kau sangat senang tinggal di rumah keluarga Zhu? An kecilku, ibu bisa memahami mengapa kau menyukai keluarga Junian. Tetapi ayah dan ibu benar-benar menyayangimu dan sangat tak rela berpisah darimu. Meski begitu, apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Ibu, aku tidak akan meninggalkan keluarga kita. Hanya saja ibu Junian masih lemah, jadi aku ingin tinggal bersama beliau beberapa hari." Di kamarnya, Chen Changning terbangun dengan terkejut. Ia langsung berlari keluar dan menuntut penjelasan, bukankah adiknya sudah berjanji tak akan pernah berpisah darinya. "Chen Jing'an, akulah yang membawamu pulang ke sini, jadi aku tidak mengizinkanmu pergi kemanapun. Kau harus menurut dan tetap di sampingku, tidak boleh menjauh dariku. Chen Jing'an, kau sudah tinggal di rumahku bertahun-tahun, dan sekarang kau tak sabar pindah ke tempat lain demi hidup nyaman? Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Chen Changning, memangnya kau tidak tahu bagaimana diriku? Chen Changning, aku membencimu." Nyonya Chen buru-buru menjelaskan bahwa Chen Jing'an hanya akan menginap di rumah Junian beberapa hari saja. Tetapi Chen Changning telanjur panik karena benar-benar takut kehilangan Chen Jing'an. Ia bergegas mengejar dan mendapati adiknya sedang duduk menangis sendirian. "Chen Jing'an, maafkan aku." Chen Changning mengulurkan tangan ke arah Chen Jing'an dan menggenggam erat jemari gadis itu. Cahaya matahari mendadak menjadi begitu menyilaukan, memantul masuk ke dalam kamar mereka bertiga. Chen Changning meraih ponselnya dan ia mendapati waktu yang tertera adalah hari sebelum jiwa Chen Jing'an bertukar. Ia buru-buru berlari ke kamar adiknya dan memanggil nama Chen Jing'an dengan berdebar. Begitu mendengar gadis itu memarahinya karena masuk tanpa mengetuk pintu, senyum bahagia langsung merekah di wajahnya. Chen Jing'an lalu menyuruhnya segera memasak bakpao goreng dan susu kedelai untuknya. Di rumah keluarga Zhu, Junian memandangi naskah lomba pidato di atas mejanya. Ibunya masuk sambil menyiapkan seragam dan mendoakan keberuntungan untuk putrinya. Mungkin keajaiban itu memang telah membuat mereka bertiga memimpikan satu mimpi yang sama. Dalam perjalanan ke sekolah, Chen Changning menjelaskan alasan ayah melarang Chen Jing'an ikut lomba fisika, yaitu karena sekolah telah memberikan kuota jalur undangan itu kepada orang lain. Chen Jing'an sebenarnya sudah lama mengetahuinya, tetapi ia tetap ingin ikut untuk membuktikan kemampuannya. Chen Jing'an lalu mengejek kakaknya yang bodoh karena hanya bisa tersenyum lebar seperti bunga mekar. Chen Changning pun menyuruh adiknya naik ke sepeda motor lalu meminta gadis itu berpegangan erat padanya. Bertemu Chen Changning di koridor, Junian memberanikan diri menyerahkan sepucuk surat kepadanya. "Halo Kak Chen Changning, aku Junian. Hari ini adalah hari ke-625 aku menyukaimu. Aku telah bermimpi panjang, dan di dalamnya ada sebuah pertemuan takdir antara kita berdua. Aku benar-benar bahagia karena setiap hari bisa berada di sisimu. Berkat pertemuan takdir itulah aku akhirnya cukup berani menulis surat cinta untukmu. Halo Junian, aku Chen Changning. Aku merasa sangat terhormat disukai oleh gadis luar biasa dirimu. Sepertinya aku pun telah mengalami pertemuan takdir yang sama denganmu.
Selama waktu kita tinggal bersama, aku menemukan bahwa kau adalah orang yang sangat baik. Aku yakin kita bisa menjadi teman yang baik. Sebab sejak pertama kali bertemu Chen Jing-an di panti asuhan, aku sudah tak ingin melepaskan tangan mungil itu. Karena itu, Junian, maafkan aku karena tak bisa membalas perasaanmu. 10 tahun kemudian, Li Jiaheng mengadakan acara reuni bersama teman-temannya. Ia sibuk mengurus bisnisnya, tetapi setiap bulan ia selalu menyempatkan diri pergi ke Afrika Barat selama beberapa hari untuk menjaga sang jurnalis Junian. Akhirnya mereka semua berhasil menepati janji 10 tahun itu. Meski setiap orang harus berbelok ke arah yang berbeda, selama mereka masih saling mengingat di dalam hati, mereka pasti akan bertemu kembali